teman-teman, kembali lagi bersama Abi Satya. Ini dia kelanjutan dari part 1 di Candi Prambanan. Gimana untuk kelanjutan ceritanya? Jangan di skip untuk video part 2-nya ya. Dan bagi teman-teman yang belum nonton part 1, boleh klik link di deskripsi bawah ya. Pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C. Elon, seorang kebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu, Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang 1880-an, yang sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan, ukiran, dan batu candi. Kemudian pada tahun 1855, John William Iserman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian, Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara seberangan di sepanjang Sungai Up. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan taman. Sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Pemugaran dimulai pada tahun 1918, akan tetapi upaya serius yang sesungguhnya dimulai pada tahun 1930-an. Pada tahun 1902 hingga 1903, Theodor van Erp memelihara bagian yang rawan runtuh. Pada tahun 1918 hingga 1926, dilanjutkan oleh Jawatan Purbakala di bawah P.J. Perquin dengan cara yang lebih sistematis sesuai dengan kaidah arkeologi. Sebagaimana diketahui para pendahulunya, melakukan pemindahan dan pembongkaran beribu-ribu batu secara sembarangan tanpa memikirkan adanya usaha pemugaran kembali. Pada tahun 1926, dilanjutkan Dehan hingga akhir hayatnya pada tahun 1930. Pada tahun 1931, digantikan oleh IRVR Van Romodi hingga pada tahun 1942 dan kemudian diserahkan kepemimpinan renovasi itu kepada Putra Indonesia dan itu berlanjut hingga tahun 1993. Upaya restorasi terus-menerus dilakukan bahkan hingga saat ini. Pemugaran Candi Siwa, yaitu candi utama kompleks ini, dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Ada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu baru karena batu-batu asli banyak yang dicuri atau dipakai ulang di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tak dibangun ulang dan hanya tampak fondasinya saja. Kini, candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Kini, beberapa bagian Candi Prambanan tengah direstorasi untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa 2006. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung. Tepat di seberang Sungai Opak, dibangun kompleks panggung dan gedung pertunjukan Trimurti yang secara rutin menggelar pertunjukan sendera tari Ramayana. Panggung terbuka Trimurti tepat terletak di seberang candi di tepi barat Sungai Opak dengan latar belakang Candi Prambanan yang disoroti cahaya lampu. Panggung terbuka ini hanya dilakukan pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan, pertunjukan dipindahkan di panggung tertutup. Tari Jawa Wayang Orang Ramayana ini adalah tradisi adiluhung Keraton Jawa yang telah berusia ratusan tahun. Biasanya dipertunjukkan di keraton dan mulai dipertunjukkan di Prambanan pada saat bulan purnama sejak tahun 1960-an. Sejak saat itu, Prambanan telah menjadi daya tarik wisata budaya dan purbakala utama di Indonesia. Pagelaran Sendera Tari Ramayana di Prambanan. Pementasan pertama Sendera Tari Ramayana di panggung terbuka Roro Jonggrang, Prambanan pada tahun 1961. Pemandangan Prambanan di kala malam yang disoroti lampu dari arah panggung terbuka Trimurti. Dokumentasi pemeran utama Sendera Tari Ramayana, Rama atau Tunjung Sulaksono dan Sinta atau Sumaryaning bersama Charlie Chaplin dan GPH Suryo Hamijoyo di panggung terbuka Roro Jonggrang pada tahun 1961.
Pada awal tahun 1990-an, pemerintah memindahkan pasar dan kampung yang merebak secara liar di sekitar candi, menggusur kawasan perkampungan dan sawah di sekitar candi, dan memugarnya menjadi tempat purbakala. Taman Purbakala ini meliputi wilayah yang luas di tepi Jalan Raya Yogyakarta Solo di sisi selatannya, meliputi seluruh kompleks Candi Prambanan termasuk Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu di sebelah utaranya. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia, perusahaan milik negara, Persero PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Badan usaha ini bertugas mengelola Taman Wisata Purbakala di Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, serta kawasan sekitarnya. Prambanan adalah salah satu daya tarik wisata terkenal di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Setelah pemugaran besar-besaran tahun 1990-an, Prambanan juga kembali menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa. Kebangkitan kembali nilai keagamaan Prambanan adalah karena terdapat cukup banyak masyarakat menganut Hindu, baik pendatang dari Bali atau warga Jawa yang kembali menganut Hindu yang bermukim di Yogyakarta, Klaten, dan sekitarnya. Tiap tahun warga Hindu dari Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta berkumpul di Candi Prambanan untuk menggelar upacara pada hari suci Galungan, Tawur Kesanga, dan Nyepi. Selanjutnya, model arsitektur rekonstruksi kompleks Candi Prambanan. Aslinya terdapat 240 candi berdiri di kompleks ini. Pintu masuk ke kompleks bangunan ini terdapat di keempat arah penjuru mata angin, akan tetapi arah hadap bangunan ini adalah ke arah timur. Maka, pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur. Gempa bumi pada 27 Mei 2006 menyebabkan kerusakan hebat, terdapat banyak bangunan dan kematian pada penduduk sekitar. Gempa ini berpusat pada patahan tektonik opak yang patahannya sesuai arah lembah Sungai Opak dekat Prambanan. Salah satu bangunan yang rusak parah adalah kompleks Candi Prambanan, khususnya Candi Brahma. Aslinya terdapat 240 candi besar dan kecil di kompleks Candi Prambanan. Tetapi kini hanya tersisa 18 candi, yaitu 8 candi utama dan 8 candi kecil di zona inti, serta 2 candi perwara. Banyak candi perwara yang belum dipugar. Dari 224 candi perwara, hanya 2 yang sudah dipugar. Yang tersisa hanya tumpukan batu yang berserakan. Kompleks Candi Prambanan terdiri atas 3 zona. Pertama adalah zona luar, kedua adalah zona tengah yang terdiri atas ratusan candi, ketiga adalah zona dalam yang merupakan zona tersuci tempat 8 candi utama dan 8 kuil kecil. Selanjutnya, model arsitektur rekonstruksi kompleks Candi Prambanan. Aslinya terdapat 240 candi berdiri di kompleks ini. Pintu masuk ke kompleks bangunan ini terdapat di keempat arah penjuru mata angin, akan tetapi arah hadap bangunan ini adalah ke arah timur. Maka, pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur. 3 candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. 3 candi wahana, yaitu Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. 2 candi apit, yaitu terletak antara barisan candi-candi Trimurti dan candi-candi wahana di sisi utara dan selatan. 4 candi kelir, yaitu terletak di 4 penjuru mata angin, tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti. 4 candi patok, yaitu terletak di 4 sudut halaman dalam atau zona inti. 224 candi perwara, yaitu tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar, yaitu 44, 52, 60, dan 68. Maka terdapat total 240 candi di kompleks Prambanan. Penampang denah kompleks Candi Prambanan adalah berdasarkan lahan bujur sangkar yang terdiri atas 3 bagian atau zona. Masing-masing halaman zona ini dibatasi tembok batu andesit. Zona terluar ditandai dengan pagar bujur sangkar yang masing-masing sisinya sepanjang 390 meter dengan orientasi timur laut barat daya. Kecuali gerbang selatan yang masih tersisa, bagian gerbang lain dan dinding candi ini sudah banyak yang hilang. Fungsi dari halaman luar ini secara pasti belum diketahui. Kemungkinan adalah lahan taman suci atau kompleks asrama Brahmana dan murid-muridnya.
Mungkin dulu bangunan yang berdiri di halaman terluar ini terbuat dari bahan kayu sehingga sudah lapuk dan musnah tak tersisa. Candi Prambanan adalah salah satu candi Hindu terbesar di Asia Tenggara selain Angkor Wat. 3 candi utama disebut Trimurti dan dipersembahkan kepada 3 dewa utama Trimurti, Siwa sang penghancur, Wisnu sang pemelihara, dan Brahma sang pencipta. Di kompleks candi ini, Siwa lebih diutamakan dan lebih dimuliakan dari 2 dewa Trimurti lainnya. Candi Siwa sebagai bangunan utama sekaligus yang terbesar dan tertinggi menjulang setinggi 47 meter. Candi Siwa, candi utama di kompleks Candi Prambanan yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Arca Durga Mahisasura Mardini di ruang utara Candi Siwa. Candi Siwa di tengah-tengah memuat 5 ruangan, 1 ruangan di setiap arah mata angin, dan 1 garbagriha, yaitu ruangan utama dan terbesar yang terletak di tengah candi. Ruangan timur terhubung dengan ruangan utama tempat bersemayam sebuah arca Siwa Mahadewa atau perwujudan Siwa sebagai dewa tertinggi setinggi 3 meter. Arca ini memiliki laksana atau atribut atau simbol Siwa, yaitu candra kapala atau tengkorak di atas bulan sabit, jala makuta atau mahkota keagungan, dan trinetra atau mata ketiga di dahinya. Arca ini memiliki 4 lengan yang memegang atribut Siwa seperti aksamala atau tasbih, camara atau rambut ekor kuda pengusir lalat, dan trisula. Arca ini mengenakan upawita atau tali kasta berbentuk ular naga atau kobra. Siwa digambarkan mengenakan cawat dari kulit harimau. Digambarkan dengan ukiran kepala, cakar, dan ekor harimau di pahanya. Sebagian sejarawan beranggapan bahwa arca Siwa ini merupakan perwujudan Raja Balitung sebagai Dewa Siwa, sebagai arca perdarmaan Anumertadia. Sehingga ketika raja ini wafat, arwahnya dianggap bersatu kembali dengan dewa penitisnya yaitu Siwa. Arca Siwa Mahadewa ini berdiri di atas lapik bunga Padma di atas landasan persegi berbentuk yoni yang pada sisi utaranya terukir ular naga atau kobra. Candi Siwa sebagai candi utama adalah bangunan terbesar sekaligus tertinggi di kompleks Candi Roro Jonggrang, berukuran tinggi 47 meter dan lebar 34 meter. Puncak mastaka atau kemuncak candi ini dimahkotai modifikasi bentuk wajra yang melambangkan intan atau halilintar. Bentuk wajra ini merupakan versi Hindu sandingan dari stupa yang ditemukan pada kemuncak Candi Buddha. Candi Siwa dikelilingi lorong galeri yang dihiasi relief yang menceritakan kisah Ramayana. Terukir di dinding dalam pada pagar langkan. Di atas pagar langkan ini dipagari jajaran kemuncak yang juga berbentuk wajra. Untuk mengikuti kisah sesuai urutannya, pengunjung harus masuk dari sisi timur lalu melakukan pradaksina, yakni berputar mengelilingi candi sesuai arah jarum jam. Kisah Ramayana ini dilanjutkan ke Candi Brahma. Halaman dalam adalah zona paling suci dari ketiga zona kompleks candi. Pelataran ini ditinggikan permukaannya dan berdinah bujur sangkar di kurung pagar batu dengan 4 gerbang di 4 penjuru mata angin. Dalam halaman berpermukaan pasir ini terdapat 8 candi utama, yaitu 3 candi utama yang disebut Candi Trimurti atau 3 wujud, dipersembahkan untuk 3 dewa Hindu tertinggi, Dewa Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang pemusnah. 3 ruang yang lebih kecil lainnya menyimpan arca-arca yang ukuran lebih kecil yang berkaitan dengan Siwa. Di dalam ruang selatan terdapat Resi Agastya, Ganesha putra Siwa di ruang barat. Dan di ruang utara terdapat arca sakti atau istri Siwa, Durga Mahisasura Mardini, menggambarkan Durga sebagai pembasmi Mahisasura, raksasa lembu yang menyerang Swarga Loka. Arca Durga ini juga disebut sebagai Roro Jonggrang atau Dara Langsing oleh penduduk setempat. Arca ini dikaitkan dengan tokoh putri legendaris Roro Jonggrang. Di dalam buku terkenal Thomas Raffles, The History of Java 1817, terdapat gambar Candi Induk Prambanan dengan keterangan Candi Induk di Jonggrangan.
Dalam nama Jonggrangan ini dikenal nama lokal lainnya yang populer untuk kompleks percandian ini, yaitu Loro Jonggrang yang berarti gadis semampai. Loro Jonggrang adalah tokoh utama dalam sebuah cerita rakyat Jawa. Selanjutnya Candi Apit, Candi Kelir, dan Candi Patok. Di antara baris ke-6 candi-candi utama ini terdapat Candi Apit. Ukuran Candi Apit hampir sama dengan ukuran Candi Perwara, yaitu tinggi 14 meter dengan lapak dena 6 x 6 meter. Di samping 8 candi utama ini, terdapat candi kecil berupa kuil kecil yang mungkin fungsinya menyerupai pelinggihan dalam pura Hindu Bali, tempat meletakkan canang atau sesaji, sekaligus sebagai aling-aling di depan pintu masuk. Candi-candi kecil ini yaitu 4 candi kelir pada 4 penjuru mata angin di muka pintu masuk, dan 4 candi patok di setiap sudutnya. Candi Kelir dan Candi Patok berbentuk miniatur candi tanpa tangga dengan tinggi sekitar 2 meter. Selanjutnya Candi Perwara. 2 dinding berdinah bujur sangkar yang mengurung 2 halaman dalam, tersusun dengan orientasi sesuai 4 penjuru mata angin. Dinding kedua berukuran panjang 225 meter di tiap sisinya. Di antara 2 dinding ini adalah halaman kedua atau zona kedua. Zona kedua terdiri atas 224 candi perwara yang disusun dalam 4 baris konsentris. Candi-candi ini dibangun di atas 4 undakan teras-teras yang makin ke tengah sedikit makin tinggi. 4 baris candi-candi ini berukuran lebih kecil daripada candi utama. Candi-candi ini disebut candi perwara, yaitu candi pengawal atau candi pelengkap. Candi-candi perwara disusun dalam 4 baris konsentris baris terdalam. Candi-candi perwara disusun dalam 4 baris konsentris baris terdalam terdiri atas 44 candi. Baris kedua 52 candi, baris ketiga 60 candi, dan baris keempat sekaligus baris terluar terdiri atas 68 candi. Candi Brahma dan Candi Wisnu. 2 candi lainnya dipersembahkan kepada Dewa Wisnu yang terletak di sisi utara, dan satunya dipersembahkan kepada Brahma yang terletak di sisi selatan. Kedua candi ini menghadap ke timur dan hanya terdapat 1 ruang yang dipersembahkan untuk dewa-dewa ini. Candi Brahma menyimpan arca Brahma dan Candi Wisnu menyimpan arca Wisnu yang berukuran tinggi hampir 3 meter. Ukuran Candi Brahma dan Wisnu adalah sama, yakni lebar 20 meter dan tinggi 33 meter. Selanjutnya Candi Wahana. Candi Garuda adalah salah satu candi wahana. Tepat di depan Candi Trimurti terdapat 3 candi yang lebih kecil daripada Candi Brahma dan Wisnu, yang dipersembahkan kepada kendaraan atau wahana dewa-dewa ini. Sang Lembu Nadi wahana Siwa, Sang Angsa wahana Brahma, dan Sang Garuda wahana Wisnu. Candi-candi wahana ini terletak tepat di depan dewa penunggangnya. Di depan Candi Siwa terdapat Candi Nandi, di dalamnya terdapat arca Lembu Nandi. Pada dinding di belakang arca Nandi ini, di kiri dan kanannya mengapit arca Candra Dewa Bulan dan Surya Dewa Matahari. Candra digambarkan berdiri di atas kereta yang ditarik 10 kuda. Sedangkan Surya berdiri di atas kereta yang ditarik 7 kuda. Tepat di depan Candi Brahma terdapat Candi Angsa. Candi ini kosong dan tidak ada arca angsa di dalamnya. Mungkin dulu pernah bersemayam arca angsa sebagai kendaraan Brahma di dalamnya. Di depan Candi Wisnu terdapat candi yang dipersembahkan untuk Garuda. Akan tetapi, sama seperti Candi Angsa, di dalam candi ini tidak ditemukan arca Garuda. Mungkin dulu arca Garuda pernah ada di dalam candi ini. Hingga kini Garuda menjadi lambang penting di Indonesia, yaitu sebagai lambang negara Garuda Pancasila. Masing-masing candi perwara ini berukuran tinggi 14 meter dengan tapak dena 6 x 6 meter. Dan jumlah keseluruhan candi perwara di halaman ini adalah 224 candi. Kesemua candi perwara ini memiliki 1 tangga dan pintu masuk sesuai arah hadap utamanya, kecuali 16 candi di sudut yang memiliki 2 tangga dan pintu masuk menghadap ke 2 arah luar. Jika kebanyakan atap candi di halaman dalam zona inti berbentuk wajra, maka atap candi perwara berbentuk ratna yang melambangkan permata. Seperti Borobudur, Prambanan juga memiliki tingkatan zona candi, mulai dari yang kurang suci hingga ke zona yang paling suci. Meskipun berbeda nama,
Tiap konsep Hindu ini memiliki sandingannya dalam konsep Buddha yang pada hakikatnya hampir sama, baik lahan dinas secara horizontal maupun vertikal terbagi atas 3 zona. Arsitektur Candi Prambanan berpedoman kepada tradisi arsitektur Hindu yang berdasarkan kitab Wastu Sastra. Denah candi mengikuti pola mandala, sementara bentuk candi yang tinggi menjulang merupakan ciri khas candi Hindu. Prambanan memiliki nama asli Siwagra dan dirancang menyerupai rumah Siwa, yaitu mengikuti bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat para dewa bersemayam. Seluruh bagian kompleks candi mengikuti model alam semesta menurut konsep kosmologi Hindu, yakni terbagi atas beberapa lapisan ranah, alam, atau loka. Burloka adalah ranah terendah makhluk yang fana, manusia, hewan, juga makhluk halus dan iblis. Di ranah ini, manusia masih terikat dengan hawa nafsu, hasrat, dan cara hidup yang tidak suci. Halaman terluar dan kaki candi melambangkan ranah Burloka. Buah loka adalah alam tegah, tempat orang suci, resi, pertapa, dan dewata. Di alam ini, manusia mulai terlihat cahaya kebenaran. Halaman tengah dan tubuh candi melambangkan ranah Bahloka. Halaman tengah dan tubuh candi melambangkan ranah Bahloka. Swahloka adalah ranah tertinggi sekaligus tersuci tempat para dewa bersemayam, juga disebut Swarga Loka. Halaman dalam dan atap candi melambangkan ranah Swahloka. Atap candi-candi di kompleks Prambanan dihiasi dengan kemuncak mastaka berupa ratna. Bentuk ratna Prambanan merupakan modifikasi bentuk wajra yang melambangkan intan atau halilintar. Dalam arsitektur Hindu Jawa kuno, ratna adalah sandingan Hindu untuk stupa Buddha yang berfungsi sebagai kemuncak atau mastaka candi. Aslinya ada banyak candi yang ada di halaman ini, akan tetapi hanya sedikit yang telah dibugar. Bentuk candi perwara ini dirancang seragam. Sejarawan menduga bahwa candi ini dibiayai dan dibangun oleh penguasa daerah sebagai tanda bakti dan persembahan bagi raja. Sementara ada pendapat yang mengaitkan 4 baris candi perwara melambangkan 4 kasta, dan hanya orang-orang anggota kasta itu yang boleh memasuki dan beribadah di dalamnya. Baris paling dalam hanya oleh dimasuki kasta Brahmana. Berikutnya hingga baris terluar adalah barisan candi untuk kesatria, waisya, vaisa, dan sudra. Sementara pihak lain menganggap tidak ada kaitannya antara candi perwara dan 4 kasta. Barisan candi perwara kemungkinan dipakai untuk beribadah atau tempat bertapa atau meditasi bagi pendeta dan umatnya. Pada saat pembugaran, tepat di bawah arca Siwa, di bawah ruang utama Candi Siwa terdapat sumur yang di dasarnya terdapat peripih atau kotak batu. Sumur ini sedalam 5,75 meter dan peti batu peripih ini ditemukan di atas timbunan arang kayu, tanah, dan tulang belulang hewan kurban. Di dalam peripih ini terdapat benda-benda suci seperti lembaran emas dengan aksara bertulisan Baruna atau Dewa Laut dan Parwata atau Dewa Gunung. Dalam peti batu ini terdapat lembaran tembaga bercampur arang, abu, dan tanah, 20 keping uang kuno, beberapa butir permata, kaca, potongan emas, dan lembaran perak, cangkang kerang, dan 12 lembaran emas, 5 diantaranya berbentuk kura-kura, ular naga atau kobra, padma, altar, dan telur. Relief di Prambanan menampilkan Sinta tengah diculik Rahwana yang menunggangi raksasa bersayap, sementara burung Jatayu di sebelah kiri atas mencoba menolong Sinta. Panel khas Prambanan, singa di dalam relung diapit 2 pohon kalpataru yang masing-masing diapit oleh sepasang kinara-kinari atau sepasang marga satwa. Di dinding luar sebelah bawah candi dihiasi oleh barisan relung atau ceruk yang menyimpan arca singa diapit oleh 2 panel yang menggambarkan pohon hayat kalpataru. Pohon suci ini dalam mitologi Hindu-Buddha dianggap pohon yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan manusia. Di kaki pohon kalpataru ini diapit oleh pasangan kinara-kinari atau hewan ajaib bertubuh burung berkepala manusia, atau pasangan hewan lainnya seperti burung, kijang, domba, monyet, kuda, gajah, dan lain-lain. Pola singa diapit kalpataru adalah pola khas yang hanya ditemukan di Prambanan. Karena itulah disebut panel Prambanan. Candi ini dihiasi relief naratif yang menceritakan epos Hindu, Ramayana, dan Krishnayana.
Relief berkisah ini diukirkan pada dinding sebelah dalam pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Relief ini dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari candi. Hal ini sesuai dengan ritual pradaksina, yaitu ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh peziarah. Kisah Ramayana bermula di sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahma. Pada pagar langkan Candi Wisnu, terdapat relief naratif Krishnayana yang menceritakan kehidupan Krishna sebagai salah satu awatara Wisnu. Di seberang panel naratif relief, di atas tembok tubuh candi di sepanjang galeri, dihiasi arca-arca dan relief yang menggambarkan para dewata dan resi Brahmana. Arca dewa-dewa Lokapala, dewa surgawi, penjaga penjuru mata angin, dapat ditemukan di Candi Siwa. Sementara arca para Brahmana penyusun kitab Veda terdapat di Candi Brahma. Di Candi Wisnu terdapat arca dewata yang diapit oleh 2 apsara atau bidadari kahyangan. Relief Ramayana menggambarkan bagaimana Sinta, istri Rama, diculik oleh Rahwana, panglima bangsa Wanara atau Kera. Hanuman datang ke Alengka untuk membantu Rama mencari Sinta. Kisah ini juga ditampilkan dalam Sendra Tari Ramayana, yaitu pagelaran wayang orang Jawa yang dipentaskan secara rutin di panggung terbuka Trimurti setiap malam bulan purnama. Pada saat pembugaran, tepat di bawah arca Siwa, di bawah ruang utama Candi Siwa terdapat sumur yang di dasarnya terdapat peripih atau kotak batu. Sumur ini sedalam 5,75 meter dan peti batu peripih ini ditemukan di atas timbunan arang kayu, tanah, dan tulang belulang hewan korban. Di dalam peripih ini terdapat benda-benda suci seperti lembaran emas dengan aksara bertulisan Baruna atau dewa laut dan Parwata atau dewa gunung. Dalam peti batu ini terdapat lembaran tembaga bercampur arang, abu, dan tanah, 20 keping uang kuno, beberapa butir permata, kaca, potongan emas, dan lembaran perak, cangkang kerang, dan 12 lembaran emas. 5 diantaranya berbentuk kura-kura, ular naga atau kobra, padma, altar, dan telur. Candi ini dihiasi relief naratif yang menceritakan epos Hindu, Ramayana, dan Krishnayana. Relief berkisah ini diukirkan pada dinding sebelah dalam pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Relief ini dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari candi. Hal ini sesuai dengan ritual pradaksina, yaitu ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh peziarah. Kisah Ramayana bermula di sisi timur Candi Siwa dan dilanjutkan ke Candi Brahma. Pada pagar langkan Candi Wisnu terdapat relief naratif Krishnayana yang menceritakan kehidupan Krishna sebagai salah satu awatara Wisnu.
Oke teman-teman, sekian dari video kita di Candi Prambanan. Ikuti kelanjutan video kita ke candi yang masih satu komplek dengan Candi Prambanan, yaitu Candi Sewo.